Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast cerita horor. Pada kesempatan video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari pemilik akun Wattpad-nya Simple Man dengan judul Kudro bagian ketiga, Ni Entirah. Sebelum memasuki ke cerita, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi dan share video ini ke teman-teman kalian. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak sama-sama. Langit terlihat mendung. Terdengar suara berkecipuk saat sebuah tapak kaki melangkah turun dari lantai bus. Ketika sosok Bayu terlihat keluar sebelum menginjak lumpur di bawahnya. Ia berdiri sejenak, memandang ke wajah sopir yang tak henti-henti melihat dirinya dengan sorot mata penasaran. Bahkan, Bayu masih mengingat dengan jelas bagaimana perubahan ekspresi lelaki parubaya itu memandangi Bayu dengan sorot mata menyelidik. Saat tahu dirinya akan turun di sisi tepi jalan tepat di tengah-tengah hutan belantara. Melihat badan gembul si sopir serta suara kasarnya membuat Bayu teringat dengan sosok almarhum ayahnya. Sosok yang sebenarnya ingin Bayu lupakan karena telah membawa satu persatu petaka masuk ke dalam hidupnya. Mungkin saja usia mereka sepantaran bila saja lelaki itu masih hidup. Tapi sayang, iblis seperti ingin menariknya cepat-cepat, membenamkan dirinya ke tanah neraka paling jahanam. Jenengan temen Thomas arep mudun neng tengah alas iki. Anda ini benar-benar mau turun di tengah hutan seperti ini? Bayu mengangguk. Si sopir masih belum yakin dengan jawaban pemuda di hadapannya ini. Ia memandang Bayu dari bawah hingga atas, lalu sekali lagi menanyakan hal yang sama yang dibalas oleh Bayu dengan jawaban yang sama. Tidak menyerah, si sopir kembali mengingatkan. Ia berharap pemuda di hadapannya ini sedang mabuk atau tidak sadar, serta tidak tahu tentang rumor apa yang tinggal di dalam hutan belantara ini. Mas, tak peringatke, alas iki angker. Jenengan ojo aneh-aneh. Wis, melok aku ae, nek jenengan butuh apa-apa, ojo golek jalan pintas ngeten, Mas. Mas, aku peringatkan, hutan ini angker. Anda jangan macam-macam. Sudah, ikut saja denganku bila memang Anda butuh sesuatu. Jangan mencari jalan pintas seperti ini, kata si sopir belum menyerah untuk mengingatkan Bayu. Bayu mengangguk, melihat wajah si sopir dengan sorot mata bertanya. Maksudnya jenengan golek dalan pintas? Jenengan badhe golek pesugihan kan? Bayu seperti ingin tertawa, namun ia segera urungkan. Sebelumnya, ia memang sudah tahu akan hal ini. Hutan ini sudah nyaris terkenal di seujung negeri. Tempat di mana orang-orang putus asa konon bisa mencari pesugihan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dengan cara yang instan. Namun kedatangan Bayu ke tempat ini bukanlah semata untuk hal bodoh seperti itu, melainkan ia ingin mencari sesuatu yang mungkin masih tertinggal. Tempat di mana orang itu mungkin saja masih menyimpannya. Ia ingat jelas setiap detik serta detail bagaimana orang itu memperlakukannya di tempat ini. Namun berkat dirinya, Bayu bisa tumbuh dan belajar, serta tahu rahasia-rahasia yang tak seharusnya ia bawa. Wangsa. Bayu harus kembali ke tempat
bernama Wangsa itu guna menguak keganjilan yang sekarang seperti ia temui di persimpangan. Si sopir hanya menggedek-gedekkan kepala. Sekeras apapun ia mencoba mengingatkan Bayu, tapi pemuda itu tetap saja menolak semakin keras. Menyerah dengan apa yang Bayu tunjukkan, si sopir kemudian menutup pintu bus lalu menginjak gas. Seketika itu juga, bus kembali melaju meninggalkan Bayu seorang diri di tepi jalan. Tak lama setelah bus lenyap di penghujung jalan, Bayu berbalik menoleh pada sebuah jalan setapak. Sebuah jalan yang sangat ia kenal. Hujan rintik mulai turun. Berbekal topi jaket yang ia kenakan, Bayu menelusuri jalan setapak itu sendirian. Di punggungnya, ia membawa tas coklat kecil untuk menyimpan barang-barang yang sudah ia persiapkan sebelum sampai di tempat ini. Melewati sela-sela dari jalan yang berlumpur, Bayu terus melangkah maju. Dibayangi oleh bayangan pohon-pohon tinggi yang rindang, Bayu melangkah beradu dengan waktu sebelum sore dan malam tiba. Ia harus segera bergegas bila tak mau kegelapan malam tiba lebih dahulu sebelum dirinya menginjakan kaki di tanah Wangsa. Ingatan itu muncul kembali saat pertama kali dirinya dibawa oleh dia dengan kereta kuda menuju tanah Wangsa. Waktu itu malam hari. Di atas kereta kuda, di samping lelaki tua itu, Bayu sedang duduk. Ia melihat keluar jendela. Tempat bayangan-bayangan seperti sedang bersembunyi di balik ratusan pepohonan sepanjang jalan tempat mereka menyusuri gelapnya hutan. Bayu bisa melihat mereka seperti memandang dirinya dengan sorot mata yang kosong, mengintip, menunggu waktu yang tepat untuk mendapatkan Bayu. Sosok-sosok hitam itu menyerupai manusia berwajah buruk rupa yang terkadang membuat Bayu masih merinding bila mengingat hal ini. Roda kayu yang menjajaki batu-batu kerikil kecil membuat Bayu beberapa kali berjengit karena terkejut. Sementara si lelaki tua tak bicara apa-apa. Ia hanya duduk diam, tenang, sembari satu tangannya merengkuh pendulum di ujung tongkat. Bayu tak berani melihatnya. Seperti perasaan segan saat melihat wajah si lelaki tua berkumpul di atas punggungnya, menggetarkan rasa ngeri yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bayu tahu bahwa lelaki tua ini bukanlah orang biasa. Saat itulah Bayu melihatnya, Wangsa. Siapa sangka di tengah hutan ada sebuah bangunan besar yang dibangun dari batu bata solid, menyerupai bangunan tua khas peninggalan Belanda. Dengan taman-taman yang masih terawat, kereta kuda berjalan masuk. Tak lama, terlihat sosok seorang perempuan keluar dari pintu. Ia setengah berlari menggunakan tudung berwarna putih transparan di kepala, dengan pakaian kebaya dan jarik mendekat, lalu membuka pintu kereta kuda. Si perempuan di bawah wajah yang tertutup tudung itu lalu mencium tangan si lelaki tua, memanggilnya dengan sebutan pamong. "Ya opo kabar Wangsa nih?" "Bagaimana kabar Wangsa nih?" tanya si lelaki. Wanita itu bersimpuh berkata dengan suara yang tegas, "Kabeh sing ning kene apik, monggo. Semua yang di sini baik-baik saja, silahkan." Dengan langkah pelan, Bayu melompat turun dari dalam kereta kuda. Saat itu, ia langsung bisa merasakan sengatan dari tatapan tajam wanita itu di balik tudung berwarna putih transparan. Bayu masih bisa melihat bayangan rambut hitamnya di sanggul.
Bayu Saseno. Iki mengko bakal dadi murid anyar nang wangsa iki. Dudono nang endi kamare? Namanya Bayu Saseno. Nanti dia akan menjadi salah satu murid baru di wangsa ini. Tunjukkan kepadanya di mana kamarnya berada. Si wanita mengangguk berkata, "Gih, Pamong." Suara gema dari langkah kaki wanita itu terdengar di sepanjang lorong yang tak terlalu terang kecuali dari cahaya lilin di beberapa titik. Sepanjang jauh mata memandang, Bayu bisa melihat pintu-pintu itu berjejer, saling berhadap-hadapan satu sama lain. Bayu terus berjalan mengikuti si wanita yang sedari tadi hanya diam saja menuntun dirinya. Tak ada satu kata pun yang keluar dari dalam mulutnya untuk sekedar bercakap-cakap dengan Bayu. Sosoknya benar-benar tegas, wajahnya keras, dan sepertinya tak ada ampun bagi dirinya kepada siapapun. Di salah satu persimpangan, Bayu terus mencoba mengejar, namun langkah kaki wanita itu semakin lama semakin cepat. Hingga akhirnya tiba-tiba ia sudah lenyap, tak lagi terlihat di hadapannya. Bayu terdiam sejenak melihat sekeliling, mencari kemana perginya si wanita sebelum ia melihat sesuatu di ujung lorong, sedang berdiri memandang dirinya. Bayu terdiam, matanya fokus melihat sosok itu yang entah kenapa terasa familiar di dalam kepalanya. Seorang nenek tua, rambutnya panjang nyaris menyentuh lantai, menatap kosong ke tempat Bayu sedang berdiri. Ia bungkuk, lagi-lagi menunjukkan tonjolan di belakang lehernya. Sosok itu lalu menyeringai kepada Bayu sebelum berjalan menepi dan menghilang di balik bayangan tembok. Sebelum ia lenyap, ia sempat memberikan gestur telunjuk jarinya tepat di depan bibir, seolah-olah sedang mengatakan kepada Bayu bahwa ia tak boleh menceritakan kehadiran dirinya kepada siapapun. Bayu meraih sebotol air dari dalam tas, meminumnya. Ia menghela nafas panjang sembari memandang ranting dedaunan di atas kepalanya. Tinggal sebentar lagi ia akan sampai ke tempat itu. Bayu menyingsingkan kembali tas coklat miliknya, lalu mengusap keringat di keningnya. Ni Entirah, nama itu tiba-tiba muncul di kepalanya. Pamong wanita yang bertugas mengantarkan Bayu malam itu di kamarnya. Sosok tegas dan keras yang kelak akan menjadi saksi bisu kegaiban dari tempat yang bernama Wangsa itu. Bayu mengingat kembali, mencoba mengorek-orek kepingan setiap ingatannya. Sesuatu yang gelap itu apakah masih ada di sana, menunggu dirinya setelah peristiwa itu terjadi? Entahlah. Karena setelah kakinya menjajaki tanah yang bergumul naik, Bayu melihat gerbang besi itu. Gerbang besi putih yang sama yang kini ditumbuhi oleh tanaman menjalar di seluruh bagian-bagiannya. Di baliknya terlihat bayangan hitam dari bangunan yang masih teringat jelas di dalam kepala Bayu. Makhluk itu apakah masih bersemayam di sana? Batin Bayu melangkah mendekat. Kita lanjut minggu depan. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.